nama saya Mayriska. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Halo, nama saya Muhammad Rizky Fadil. Halo, nama saya Marcella. kami dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau angkatan 2019. Kami dari kelompok 3 akan memberikan video presentasi pembelajaran tentang teknologi pembuatan pulp. Yaitu kami menjelaskan materi dan proses dari craft cooking, washing, dan juga bleaching. Jangan lupa videonya ditonton sampai akhir ya. Satu, craft cooking. Yang pertama, craft cooking. Proses craft adalah suatu proses pembuatan pulp dengan proses kimia. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan proses mekanis dan semi kimia. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegradasi lebih banyak. Proses sulfat atau craft. Pada proses ini, larutan pemasak yang digunakan adalah sodium hidroksida atau NaOH dan sodium sulfat atau Na2S. Fungsi cooking yaitu 1. Melepas lignin dari fiber yang terdapat dalam chips dengan menggunakan bahan kimia dan steam yang terjadi di dalam digester. 2. Mengambil dan memanfaatkan ulang sisa bahan kimia. Yang ketiga, mengirim black liquor ke evaporator untuk dipekatkan dan selanjutnya dibakar di recovery boiler untuk mendapatkan high pressure steam dan nantinya dikonversi menjadi power. Selanjutnya yaitu tahapan cooking. Tahapan cooking yang pertama, chips filling, yaitu memadatkan chips dengan menggunakan steam untuk mendapatkan yield setinggi mungkin dan mengeluarkan udara dari dalam digester. Yang kedua, impregnation filling, yaitu penetrasi awal likor ke dalam chips, menghilangkan udara dalam pori-pori chips, dapat membuat permukaan chips menjadi netral dan mengurangi zat ekstraktif yang ada di permukaan chips. Serta pressurize, atau menaikkan tekanan digester hingga 8 bar agar penetrasi alkali ke dalam chips lebih cepat. Yang ketiga, hot black liquor filling atau HBL, yaitu melanjutkan penetrasi black liquor ke dalam chips, mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips, menaikkan temperatur dalam digester, dan mulai merusak rantai lignin yang ada di dalam chips. Yang keempat, hot white liquor filling, yaitu melanjutkan penetrasi white liquor ke dalam chips, mengeluarkan air juga dalam bentuk gas, menjaga temperatur dalam digester mendekati suhu pemasakan, dan juga merusak rantai lignin yang ada di dalam chips. Yang kelima, heating and cooking, yaitu menyamaratakan konsentrasi white liquor di seluruh bagian digester, menaikkan suhu digester, melepas rantai lignin dari selulosa dan hemiselulosa yang ada di dalam chips. Yang keenam, displacement, yaitu menyetop reaksi antara white liquor dan pulp agar fiber tidak terdegradasi, pencucian awal pulp, dan mengurangi soda loss yang akan terbawa ke washing, serta mengeluarkan lignin dan sisa alkali dari dalam digester untuk dipakai pada digester yang lain. Yang ketujuh, discharge, yaitu mengosongkan digester dengan cara mengeluarkan pulp, menjaga konsentrasi pulp 5-6% menuju discharge tank, dan mengurangi soda loss dengan cara menambahkan dilusi. Selanjutnya yaitu proses cooking. Proses cooking yaitu chips dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan yang dinamakan digester bersamaan dengan white liquor. White liquor merupakan campuran dari NaOH dan Na2SO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida.
Kondisi pemasakan biasanya pada suhu 165 sampai 170 derajat Celcius dan tekanan 7 sampai 9 bar dalam waktu sekitar 2 sampai 5 jam. Pengeluaran gas dilakukan beberapa saat selama proses dan pada akhir pemasakan untuk menghindari tekanan dalam digester naik secara cepat. Gas-gas yang cukup panas ini digunakan untuk memasak air. Setelah proses pemasakan selesai, dari proses cooking ini didapatkanlah pulp dan juga black liquor. Black liquor merupakan lignin yang terlarut di dalam white liquor. Ini adalah video singkatnya. Dalam wood atau kayu terkandung lignin. Maka dari itu dilakukan proses cooking di digester untuk penghilangan lignin, yaitu dimasukkannya chips dan white liquor ke digester serta ditambahkannya steam. Lalu, keluaran dari digester ini akan berupa pulp dan black liquor. Setelah melewati proses cooking, masuk ke proses washing. Washing area. Washing area terbagi menjadi beberapa tahap: denoting, screening, washer, dan oxygen delignification. Denoting ini bertujuan untuk memisahkan material-material yang memiliki ukuran dimensi yang lebih besar daripada saringan. Alat penyaringan disebut dengan noter screen pulp dari storage tank dipompakan ke sistem penyaringan untuk memisahkan chip-chip yang tidak matang dari pulp. Screening bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi lebih besar daripada serat atau fiber. Alat penyaringan utama yang digunakan jenis ini adalah pressure screen. Washer, pencucian dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air atau emulsi yang terdiri dari senyawa organik atau lignin dan senyawa anorganik yang merupakan sisa bahan kimia pemasak. Alat yang digunakan ini disebut vacuum filter. Selanjutnya, oxygen delignification. Oxygen delignification ini bertujuan untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses bleaching. Nah, bahan kimia yang digunakan yaitu oksigen dan NaOH. Setelah melewati tahap craft cooking, pulp akan masuk ke proses washing area. Proses ini terdapat 4 tahapan, yaitu denoting, screening, washer, dan oxygen delignification. Denoting berfungsi untuk penghilang mata kayu, karena sebagian besar pulp masih mengandung mata kayu. Jadi, mata kayu pada proses pulp dihilangkan di tahap ini. Setelah itu, pulp masuk ke tahap screening. Screening ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran pada pulp berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar dari serat. Contohnya adalah sieve, pasir, tanah, dan kulit kayu yang masih terkandung di dalam pulp. Alat yang digunakan ada pressure screen. Setelah itu, pulp dikirimkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencucian atau washer. Washer dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik maupun anorganik. Washer ini merupakan proses pencucian pulp coklat atau brown stock washing yang bertujuan untuk mencuci pulp dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Setelah pulp dicuci, masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap oxygen delignification. Pada tahap oxygen delignification, bertujuan untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses pemutihan atau bleaching. Kadar lignin atau bilangan kappa setelah pemasakan di digester sekitar 17-18 dan setelah melalui tahapan oxygen delignification, kappanya sekitar 9-10 dan konsistensi 10-12%. pH-nya basah dan waktu reaksinya sekitar 60 menit.
Bahan kimia yang digunakan pada tahap ini yaitu gas oksigen dan NaOH. Dari proses ini didapatkan produk yang disebut unbleached pulp yang brightness-nya ini masih 35% standar ISO. Rotary noter adalah skrin yang bertekanan yang terdiri dari silinder berlubang atau keranjang, dan stok akan masuk secara tangensial di bagian atas dengan cara berputar yang membantu membuang material padat keluar dan masuk ke junk trap. Di dalam screening ada screen basket dan dilakukan screening, dan yang accept akan keluar dari bagian bawah, sedangkan yang reject akan keluar di bagian tengah. Brown stock washing atau sistem pencucian stok coklat menggunakan serangkaian mesin pencuci atau drum vakum. Elemen utama mesin pencuci drum vakum ini adalah cylinders atau drum berkotak besar yang permukaan luarnya ditutupin dengan jaring halus. Drum ini sebagian terendam dalam tong berisi bubur kertas atau pulp yang diencerkan. Brown stock washing ini dilakukan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang ada pada fiber atau serat. Oksigen dikenal sebagai bahan kimia pemutihan yang efektif selama bertahun-tahun. Oksigen delignification terletak pada pabrik pulp. Oksigen delignification ini untuk mengurangi kandungan lignin dari pulp sebelum menggunakan bahan kimia pemutih yang lebih mahal. Salah satu keuntungan oksigen delignification adalah bahwa limbah tidak seperti dari pabrik pemutih konvensional kompatibel dengan proses pemulihan kimiawi pulp craft. Oksigen delignification merupakan proses yang penting yang berkontribusi pada pemutihan pulp atau total klorin sementara masih secara ekonomis. Setelah melewati proses washing, masuk ke proses bleaching. Setelah pulp melalui tahapan cooking dan washing, keluaran kappa dari digester yaitu sebesar 17-18. Dan setelah dari keluaran washing, kapanya berubah menjadi 8-10. Nah, sebelum memasuki tahapan bleaching, ada dinamakan tahapan pre-bleaching terlebih dahulu, yaitu letaknya di pos 2 oksigen wash press. Di pos 1 oksigen wash press, ini menaikkan konsistensi dari 6 atau 7 sehingga menjadi 30-32% dengan pH filtratnya 10,8 sampai 11,2 atau dengan pH basah. Nah, apa sih tujuan dari pre-bleaching? Tujuan pre-bleaching yaitu menurunkan soda loss yang terikut ke dalam pulp agar mengurangi konsumsi CaO2. Dan pre-bleaching ini mempunyai fungsi. Yang pertama, membersihkan pulp dari liker yang terikat atau Na2SO4. Dan yang kedua, penggunaan kembali bahan kimia dalam liker. Yang ketiga, membuat bagian substansi sebagai bahan bakar, yaitu bagian substansinya bisa kita dapatkan dari lignin. Yang keempat, mengurangi pembuangan atau dilusi pada mil atau pengurangan limbah. Nah, pada tahap pre-bleaching, apa saja sih yang harus kita jaga? Yang pertama, dijaga brightness-nya 50-52% agar mencapai target di tahap bleaching D0. 2. Konsistensinya 30-32%
dan inkletnya sekitar 6-7. Untuk pressnya yaitu 160 bar dan speednya 8,5 rpm, serta soda lossnya harus di bawah 12. Adapun tahap bleaching dibagi menjadi 4, yaitu D0, EOP, D1, dan D2. Objektif bleaching yaitu mendapatkan brightness atau whiteness. Yang kedua, menjadikan pulp agar bersih, higienis, dan tampilannya cerah. Yang ketiga, menjaga stabilitas brightness agar tetap. Yang keempat, pengaruh terhadap lingkungan kecil. Yang kelima, kualitas pulp, biaya yang bersaing sangat penting. Nah, adapun prinsip bleaching. Yang pertama, mewarnai unbleaching pulp. Unbleaching pulp yang kita dapatkan dari washing, kita warnakan atau kebanyakan berupa sisa-sisa lignin, termasuk juga degradasi bagian dari polisakarida. Yang kedua, penghilangan lignin pada tahapan bleaching atau lignin removing bleaching melalui degradasi dan penguraian dalam suasana basah atau alkali condition. Yang ketiga, lignin yang bertertahan pada tahapan bleaching. Lignin dan kromopom yang tersisa akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Nah, tahapan bleaching ini yaitu tahapan memutihkan pulp secara reguler, melewati beberapa tahapan proses menggunakan bahan kimia yang berbeda. Dan juga bleaching mempunyai dua tipe. Yang pertama, sebagai penghilangan lignin, bisa menggunakan ClO2 pada tahapan D0 dan D1, atau menggunakan ozon pada oksigen delignifikasi, dan bisa kita gunakan caustic dan O2 pada EOP state. Yang kedua yaitu pemutihan pulp. Pemutihan pulp bisa kita menggunakan ClO2 pada tahap D1 dan D2 bleaching. Dan juga bisa kita gunakan H2O2 atau peroxide pada tahapan EOP state. Nah, apa saja sih tujuan dari bleaching? Tujuan bleaching adalah mendapatkan brightness 90% standar ISO. Yang kedua, kekuatan pulpnya dengan viskositas 500 desimeter kubik per kilogram. Yang ketiga, mendapatkan pulp yang bersih atau kurang dari 2,0 mm kuadrat per kilogram kotoran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat diagram alir proses atau tahapan bleaching pada bleaching pulp. Setelah melalui tahapan cooking dan washing, pulp akan masuk ke dalam tahapan bleaching. Tahap bleaching ini di mana unbleaching pulp diputihkan. Tujuannya untuk mendapatkan pulp yang bersih dan brightness-nya mencapai 90% standar ISO. Bleaching terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap D0, yaitu tahap klorinasi menggunakan Cl2 dan ClO2. Berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dari pulp karena pada tahap ini kappa yang tersisa pada pulp sebesar 5%. Target dari D0 adalah mencapai brightness 70% standar ISO dengan temperatur 70 derajat Celcius. Setelah itu, masuk ke tahap kedua, yaitu tahapan EOP, yaitu tahap ekstraksi alkali menggunakan bahan kimia O2, NaOH, dan asam peroksida atau H2O2, yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Target dari tahap EOP ini yaitu mencapai brightness sebesar 82% standar ISO. Dengan menaikkan temperatur dari D0 yaitu 70 derajat Celcius menjadi di EOP yaitu 80 derajat Celcius. Akhir pH yang didapat dari EOP state ini sekitar 10,5 sampai 11. Dari tahapan ekstraksi kemudian masuk ke tahap pemutihan kembali, yaitu tahap D1. Menggunakan bahan kimia ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dan pulp. Target brightness-nya pada tahapan ini yaitu sebesar 89% standar ISO. Setelah itu, tahap terakhir dari bleaching yaitu tahap D2.
sama dengan tahap D1, menggunakan bahan kimia ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Dari proses bleaching ini didapatkan produk yang disebut dengan bleach pulp. Klorin dioksida adalah bahan kimia pemutihan yang sangat baik karena sangat selektif untuk lignin. Namun, harganya relatif mahal, sehingga klorin dioksida awalnya digunakan dalam tahap pemutihan di mana ada bagian kandungan lignin. Klorin dioksida pertama yang digunakan untuk melindungi kekuatan pulp dengan mengganti 5-10% klorin. Kemudian ditemukan bahwa mengganti hingga 50% klorin dioksida meningkatkan efisiensi delignifikasi untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan unsur klorin. Klorin dioksida pada dasarnya telah menggantikan klorin dan menjadi dasar dari unsur klorin free atau pemutihan SCF. Karena klorin dioksida bereaksi jauh berbeda dengan pulp daripada klorin. Produksi dioksida berbahaya kurang dari 2% dari klorin. Hidrogen peroksida adalah bahan kimia pemutih yang unik dengan banyak aplikasi di pabrik pemutih. Bahan kimia pemutih lainnya memiliki kegunaan dan persyaratan khusus, tetapi peroksida dapat digunakan untuk pencerahan dan tidak memerlukan peralatan khusus. Bahkan, peroksida dapat ditambahkan langsung ke penyimpanan pulp untuk meningkatkan kecerahan, dan peroksida sering digunakan untuk memperkuat tahap ekstraksi dalam urutan pemutihan bebas unsur klorin. Penambahan ini meningkatkan kecerahan dan mengurangi konsumsi klorin dioksida, dan penggunaan klorin dioksida dapat dikurangi lebih lanjut dengan menggantikan klorin dioksida pada akhir tahap dengan tahap peroksida. Penggunaan peroksida sangat penting dalam mencapai kecerahan target dalam urutan pemutihan total bebas klorin. Klorinasi adalah pengolahan pulp dengan klorin menjadi lignin yang larut dan akhirnya memutihkan pulp. Klorin adalah bahan kimia yang sangat baik untuk pemutihan pulp karena biayanya yang rendah dan efektivitas penghilangan ligninnya. Karena alasan ini, klorin secara tradisional digunakan pada tahap pemutihan pertama untuk menghilangkan lignin yang tersisa dalam pulp. Klorin yang tidak dikelantang adalah untuk memberikan bahan kimia pemutih, dan reaksinya cepat serta dapat terjadi pada berbagai suhu dan konsistensi serta pH. Penggunaan klorin hampir sepenuhnya usang karena hanya merusak lingkungan di beberapa lokasi. Di seluruh dunia masih menggunakan unsur klorin untuk pemutihan. Klorin membuat lignin larut dalam air atau alkali sehingga tahap ekstraksi basa diperlukan setelah klorinasi untuk benar-benar menghilangkan lignin dari pulp. Nah, itu dia tadi video materi dari kelompok kami tentang craft cooking, washing, dan bleaching. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi maupun penyampaian yang sudah kami sampaikan. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Terima kasih.